wabarakatuh. Halo guys, saya Anissa Rahmawati. Di sini saya akan mengulas atau membahas tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Sebelum kita mengulas atau membahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Nah, sebelum kita membahas itu, kita harus tahu apa itu perubahan dan penolakan guys. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya guys. Nah, perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam perusahaan kecil. Di lain pihak, perusahaan besar yang melakukan perubahan juga membutuhkan kekuatan yang sangat besar guys. Perubahan dalam organisasi merupakan tindak beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku saat ini ke kondisi yang akan datang guna meningkatkan efektivitas. Nah, selanjutnya apa sih penolakan itu? Ada yang tahu gak? Nah, kita bahas guys. Penolakan adalah perubahan. Juga bisa terjadi pada tingkatan organisasi, atau dengan kata lain, meskipun sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sebuah organisasi melakukan perubahan, sebuah organisasi bisa jadi akan tetap menolak perubahan. Jadi penolakan itu berhak kita kasih guys, karena itu hak kita untuk menolak. Misalkan kita tidak setuju dengan perubahan itu dan kita berhak menolaknya guys. Resistensi atau penolakan adalah perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang. Ancaman tersebut bisa terjadi atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja ya. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang memang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya. Karena ketidakpahaman atas perubahan yang terjadi, jadi kita dengan gampang melakukan penolakan. Nah, kita harus tahu dulu perubahan yang terjadi itu seperti apa dan kejelasannya itu seperti apa. Makanya kita tuh tidak boleh asal menolak guys. Kita harus mendengarkan perubahan itu. Makanya perubahan itu dilakukan secara kelompok atau organisasi dan dengan cara musyawarah guys. Nah, kita juga harus punya cara mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menumbuhkan inovasi baru. Nah, banyak orang yang meremehkan bukan saja ragam cara orang bereaksi terhadap perubahan organisasi, tetapi juga bagaimana mereka secara positif dapat mempengaruhi individu dan kelompok tertentu ketika perubahan itu sedang berlangsung. Nah, salah satu cara yang paling lazim digunakan untuk mengatasi setiap penolakan terhadap perubahan adalah memberikan pendidikan kepada orang yang mengalami perubahan. Nah, penyampaian gagasan dan membantu orang melihat kebutuhan serta alasan mengapa perubahan itu perlu. Nah, sebenarnya perubahan itu kita sangat perlu guys. Jadi jangan kita di situ-situ aja. Kita tuh harus maju ke depan, melihat suksesan kita di depan dengan melakukan perubahan. Nah, proses pendidikan bisa dilakukan lewat diskusi, presentasi kepada kelompok atau masyarakat. Nah, proses perubahan melewati masa transisi guys, dari situasi ini menuju situasi yang diharapkan masa yang akan mendatang. Jadi masa transisi tersebut membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjalin keberhasilan. Masa transisi membutuhkan ranah yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang kita ingin bangun. Nah, di sini kita akan membahas ke intinya guys. Jadi jenis perubahan yang dilakukan oleh sebuah usaha bisnis yang mampu mengelola perubahan dan penolakan menjadi sebuah keunggulan guys. Contohnya nih ya, kita buat seperti yang kita bahas sekarang adalah perubahan lingkungan pembisnis di masa pandemi. Nah, pandemi yang sedang terjadi memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularannya dengan melakukan pembatasan sosial di beberapa daerah. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi baik yang didukung oleh visi misi serta bisnis plan yang sudah matang, tetapi tidak menjamin perusahaan menjadi sukses untuk mendapatkan laba. Rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya dikarenakan kesalahan mengartikan skenario bisnis. Nah, apalagi dengan pandemi sekarang tuh usaha-usaha kadang menurun drastis ya guys. Jadi sekarang di masa pandemi ini pasti banyak bisnis-bisnis yang baru bermunculan guys. Jadi kita pasti banyak pesaing-pesaing. Nah, jika salah dalam menangani keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa dan meninggalkan kita, kemudian beralih ke kompetitor lain. Yang ketiga itu upgrade teknologi guys. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat,
maka kita harus bisa mengembangkan teknologi baru yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas atau usaha yang berkualitas guys, usaha yang terkenal untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Jadi kita jangan mau kalah dengan kompetitor lain. Kita harus menemukan cara-cara yang strategis yang bagus untuk meningkatkan usaha bisnis kita, apalagi yang baru pemula ya guys. Yang keempat itu meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan suatu yang penting saat ini, sehingga kita harus mengembangkan sumber informasi yang kita dapatkan. Bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tapi juga melalui internet. Nah, di internet pasti banyak guys yang baru, yang tren, atau bisnis-bisnis yang kita bisa buka dan menjadi solusi kita untuk membuka bisnis apa. Nah, dalam mengembangkan bisnis di masa pandemi corona ini bisa dilakukan dengan beberapa strategis. Ada jenis-jenis usaha yang dilakukan pembisnis pemula. Tidak memerlukan modal yang besar, tapi dapat mendatangkan keuntungan yang menjanjikan. Contohnya nih ya guys, kita bahas yang pertama itu bisnis makanan. Nah, siapa sih yang nggak tahu bisnis makanan? Pasti semuanya pada tahu dong. Nah, bisnis makanan dan minuman rumahan bekerja sama dengan GrabFood atau ShopeeFood ya guys. Yang semisalnya dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan social distancing berskala besar atau PSBB, maka banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melaksanakan aktivitasnya di rumah guys, karena takut akan COVID-19 ini, ketularan penyakit jika kita keluar rumah. Makanan dan minuman adalah sebuah kebutuhan primer. Mau tidak mau, setiap orang pasti mereka membutuhkannya. Bisnis ini bila ditekuni bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar guys. Yang selanjutnya adalah jasa logistik nih guys. Di tengah wabah corona ini, masyarakat dianjurkan untuk bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Maka sangat diperlukan jasa distribusi atau pengantar logistik. Modal yang diperlukan juga tidak terlalu besar karena hanya dengan modal sebuah motor atau mobil pick up sudah bisa membuka jasa pengantar logistik guys. Nah, dari sebuah pembahasan kita yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulannya nih, bahwa lingkungan ekonomi harus menyesuaikan apa yang sedang terjadi dalam dunia bisnis di masa pandemi. Sehingga jika ingin menjalani suatu bisnis atau sedang menjalannya bisa bertahan saat menghadapi perubahan dan masalah yang terjadi dalam dunia bisnis, agar tetap survive menghadapi persaingan yang global seperti sekarang ini. Apalagi banyak pesaing kompetitor lain ya guys. Sebuah organisasi harus melakukan perubahan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan perubahan dalam organisasi diperlukan adanya sosialisasi yang bertujuan untuk menggambarkan perubahan secara nyata kepada setiap karyawan atau organisasi. Pihak organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi dan penilaian dampak yang ditimbulkan guna mengetahui kemajuan, memberikan umpan balik dalam rangka menyempurnakan instrumen perubahan organisasi, analisis terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan dan faktor yang dapat menimbulkan kegagalan guna menjaga kesinambungan proses perubahan dalam organisasi yang positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.